warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan sumari dari asesmen 2, 3, 4, dan 5 dari mata kuliah analisis risiko. Fokus utamanya yaitu pada PT Kimia Farma. Ini ada kelompoknya. Yang pertama itu ada Gilang, yang kedua Lulu, yang ketiga Dava, yang keempat Neta, yang kelima Rida, dan yang terakhir ada Salma. Pada bagian what, apa saja yang dibahas? Yang pertama ada risiko greenwashing dan keberlanjutan di sektor keuangan. Yang kedua ada analisis SWOT dan PESTEL, serta risiko reputasi PT Kimia Farma. Yang ketiga ada analisis kualitatif melalui identifikasi dan klasifikasi 30 risiko utama berdasarkan laporan keuangan. Yang keempat ada analisis risiko kuantitatif melalui data pasar saham periode 2019 hingga 2024. Selanjutnya, why? Mengapa analisis risiko penting? Karena PT Kimia Farma menghadapi kompleksitas tinggi sebagai perusahaan yang sangat terregulasi, terpapar risiko publik, dan memiliki ekspor tinggi terhadap fluktuasi global. Analisis risiko membantu perusahaan mencegah kerugian besar, mengantisipasi isu reputasi, dan membuat keputusan berbasis data, bukan asumsi. Lalu ada siapa saja yang terlibat dan terdampak. Yang pertama ada PT Kimia Farma sebagai entitas utama yang menghadapi risiko. Lalu ada investor yang membutuhkan transparansi dan keyakinan akan berkelanjutannya perusahaan. Lalu ada pemerintah dan regulator yang menetapkan kebijakan dan standar kepatuhan. Lalu ada konsumen dan masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan berkualitas dan persepsi positif terhadap perusahaan. Selanjutnya itu ada when, kapan pendekatan dilakukan. Yang pertama itu kualitatif digunakan untuk fase awal identifikasi, terutama risiko reputasi dan regulasi. Yang kedua itu kuantitatif digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis angka, terutama dalam aspek keuangan dan saham pada 2019 hingga 2024. Selanjutnya, where, di mana implementasi ini resiko terjadi. Yang pertama, secara internal di seluruh lini operasional PT Kimia Farma, dari R&D, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Secara eksternal di pasar farmasi Indonesia yang kompetitif dan regulasi ketat. Selanjutnya ada how, bagaimana resikonya dikelola. Yang pertama menggunakan SWOT dan PESTEL untuk identifikasi awal. Yang kedua membuat daftar 30 risiko utama. Yang ketiga menyusun matriks risiko dari probabilitas dan dampak. Yang keempat mengintegrasikan kualitatif ke model kuantitatif melalui skala numerik. Dan yang terakhir mitigasi dilakukan lewat pelatihan, sistem audit, digitalisasi, diversifikasi, dan komunikasi publik strategis. Sekian pemaparan summary dari asesmen 2 sampai 5 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.